Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Siapkan hati dan pikiran untuk belajar kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 9 dengan tema teks cerita inspiratif. Ananda sekalian, di kompetensi dasar 3.11 kita nanti mencoba untuk mengidentifikasi isi ungkapan, baik rasa simpati, kepedulian, rasa emosi, atau perasaan-perasaan pribadi lainnya dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan diperdengarkan. Kemudian di 4.11 kita nanti mencoba untuk menyimpulkan isi ungkapan, rasa simpati, kemudian rasa kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan diperdengarkan. Nah, setelah pembelajaran ini berakhir, siswa diharapkan nanti mampu untuk memahami pengertian dari teks cerita inspiratif. Kemudian dia nanti akan mengidentifikasi fungsi dan tugasnya apa sih sebenarnya teks inspiratif. Yang ketiga, nanti kita akan menentukan model-model dari teks inspiratif itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, kita mencoba untuk menyimpulkan isi ungkapan, simpati, rasa kepedulian, empati, serta perasaan pribadi lainnya dalam bentuk cerita inspiratif. Baik Ananda semua, sekalian kita dengarkan kembali bahwa yang namanya teks cerita inspiratif ini sudah namanya inspirasi. Berarti muncul dari sesuatu yang terinspirasi agar kita dapat mencontoh dari perilaku atau kejadian-kejadian yang akan diceritakan dalam teks ini. Nah, sebenarnya teks cerita inspiratif ini apa ya? Kita saksikan di slide ini bahwa teks cerita inspiratif adalah teks yang membangun motivasi bagi para pembacanya sehingga menimbulkan rasa kepedulian, rasa simpati dan rasa empati. Kemudian teks inspirasi ini termasuk dalam jenis teks narasi. Mengapa demikian? Nah, karena teks narasi itu menceritakan peristiwa berdasarkan urutan waktu dan berdasarkan pengalaman atau kejadian yang sudah pernah terjadi. Nah Ananda, untuk lebih lagi jelasnya, mari kita saksikan dulu wacana yang berjudul Kisah Petani Jagung berikut ini. Kisah Petani Jagung. Ayah adalah tipe pebisnis yang membuatku tidak habis pikir. Jika kebanyakan orang berbisnis tidak ingin membagi resep rahasianya ataupun ilmu utamanya, nah ayah justru sebaliknya. Ayah tidak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Dari sekian pegawai yang dimilikinya, semuanya diajarinya untuk membuat sepatu. Tidak ada satupun ilmu yang ia sembunyikan. Tidak hanya itu, ayah mendorong mereka untuk lepas dan mandiri dari ayah. Aku dan Mas Agus waktu itu sampai terheran-heran. Mendidik para pegawainya untuk mandiri bukankah justru akan melahirkan pesaing baru bagi usaha ayah? Ayah menjelaskan konsepnya dengan satu kisah sederhana, kisah yang masih ingat sampai sekarang. Ayah pernah cerita ke kalian tentang kisah seorang petani jagung yang berhasil. Aku dan Mas Agung pun hanya menggeleng. Alkisah, ada seorang petani jagung yang sukses. Ayah berhenti mengambil nafas sejenak. Aku dan Mas Agus pasang telinga untuk mendengarkan cerita ayah. Dengan nada layaknya seorang pendongeng, ia melanjutkannya. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses tadi sering memenangkan kontes jagung tersebut. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Kalian tahu rahasianya? Tanya ayah ke arah kami. Pupuk rahasia. Mas Agus pun coba menjawab. Bukan itu rahasianya. Suatu saat seorang wartawan bertanya pada petani sukses itu, apa formula rahasianya dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali. Nah, si petani menjawab, tidak ada formula rahasia, aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku, jawab sang petani. Loh, benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga, tapi kok dia yang menang? Aneh, jawabku. Itu dia kuncinya. Ayah tersenyum. Alin di sekolah sudah belajar IPA kan? Tentang tanaman yang punya serbuk sari dan putik, tanya ayah kepadaku. Sudah, jawabku sambil mengangguk. Kita tahu bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak, lalu menerbangkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Tangan ayah pun bergerak-gerak, bak seorang pendongeng. Coba bayangkan, jika tanaman jagung tetangga buruk, serbuk sari yang ditebarkan ke ladang petani sukses itu pun juga buruk. Ini tentu menurunkan kualitas jagungnya. Kakakku mengangguk-anggukkan mulai paham. Ayah melanjutkan,
Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik pula. Disinilah pelajarannya bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik. Kita harus menolong tetangga untuk mendapatkan jagung yang baik pula. Begitu pula dengan hidup kita, nak. Jika kita ingin meraih keberhasilan, kita harus menolong orang sekitar menjadi berhasil pula. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang di sekitarnya untuk hidup dengan baik pula. Ayah pun menutup ceritanya dengan baik. Nah, Ananda, kita semua sudah membaca kisah petani jagung. Nah, dari kisah tersebut kita akan membangun konteks tentang apa sih sebenarnya teks inspiratif itu. Perhatikan apa 3 pertanyaan yang akan Bapak sampaikan di sini. Pertama, apa isi cerita tersebut? Kemudian, apa pula hikmah yang bisa kamu dapat setelah membaca teks tersebut? Dan yang ketiga, menurut pendapatmu, apakah cerita tersebut memberikan inspirasi buatmu? Nah, kita sudah sama membaca tadi kan? Makanya kita dapat hasilnya bahwa isi dari teks cerita tersebut mengisahkan rasa kepedulian dan rasa simpati pada seorang ayah yang mengajarkan anak-anaknya untuk saling berbagi ilmu. Yang dengan demikian, yang ia miliki memberikan pengajaran agar meraih keberhasilan itu harus menolong orang lain yang ada di sekitarnya dan menjadikan berhasil pula, seperti prinsip menanam jagung yang seperti diceritakan pada wacana sebelumnya itu. Karena dengan prinsip menanam jagung yang tertular dari serbuk sari yang terbang dari tetangga, jika dia punya berkualitas, maka jagung tersebut ya lebih baik pula. Nah, itulah dia isi cerita dari teks tersebut. Oke. Ananda, sekarang kita bergerak ke hikmah apa yang diperoleh setelah kamu membaca itu. Kira-kira apa ya? Nah, kalau dari hikmah tadi, Bapak bisa ambil kesimpulan pertama bahwa dengan membaca teks tersebut, kita harus bisa saling membantu dan saling berbagi ilmu satu sama lain. Dan sukses itu memang harus bersama. Karena jika ingin hidup baik, kita harus menolong orang di sekitar kita untuk hidup dengan baik pula. Oke? Nah, coba Ananda gali dulu bagaimana pengalaman dan pendapatmu tentang teks inspirasi tadi. Sangat menginspirasi atau tidak? Bagaimana pendapatmu? Nah, ya, Bapak rasa dengan cerita tadi kita akan menimbulkan rasa kepedulian, rasa simpati, agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kan? Nah, Nanda, kita sudah membahas tentang apa sih sebenarnya teks cerita inspirasi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi teks cerita inspirasi. Ada 3 fungsi teks cerita inspirasi itu. Yang pertama, memberikan informasi berupa pengalaman, karena apa yang diceritakan merupakan sebuah pengalaman itu. Yang kedua, informasi itu disampaikan berdasarkan peristiwa yang ada dan yang terjadi. Serta yang ketiga, menceritakan kenyataan atau kejadian yang sudah memang benar-benar pernah terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri umum teks inspirasi itu. Ciri-ciri menjadi penanda bahwa teks inspirasi itu biasanya memaparkan suatu kisah atau suatu cerita. Kemudian kisah itu dibuka dengan mengenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dan setelah itu dilanjutkanlah dengan memaparkan peristiwa-peristiwa dan insiden yang terjadi. Dan dari insiden itu diinterpretasikan atau ditafsirkan menjadi insiden-insiden kejadian yang ujung-ujungnya nanti kita akan mengambil pesan atau hikmah yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, Nanda, sekarang kita masuk ke bagaimana pembagian dan model-model dari teks cerita inspirasi itu. Tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan bahwa teks cerita inspirasi itu sama dengan teks narasi seperti yang tadi Bapak ceritakan, karena dia menceritakan urutan-urutan waktu. Nah, berdasarkan urutan waktu dan pengalaman yang diceritakan, maka teks itu akan terbagi menjadi 2 bagian. Pertama disebut dengan teks narasi ekspositoris. Ini maksudnya adalah teks yang berisi tentang kejadian yang berdasarkan penalaran atau rasio hal yang nyata dan memiliki latar atau tokoh yang sebenarnya ada. Dan dia biasanya disebut dengan teks cerita inspirasi non-fiksi. Sementara yang kedua disebut dengan teks cerita narasi sugestif. Apa itu narasi sugestif?
Dia sama dengan disebut teks inspirasi fiksi, yaitu teks yang menceritakan kisah atau khayalan atau fiksi dengan latar dan tokoh yang rekaan. Nah, sekarang kita akan membandingkan contoh model dari teks cerita inspiratif. Ada dua hal atau dua wacana yang akan kita baca. Nanti dua wacana itu coba tentukan jenis teks cerita naratif yang mana. Kemudian tentukan pula apa persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut. Silakan. Baik Ananda, sudah bisa menyelesaikannya dengan baik? Nah, kalau tadi kita sudah mengerjakan model-modelnya, bagaimana teks cerita inspiratif, sekarang kita mencoba untuk menyimpulkan isi ungkapan simpati atau kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk teks cerita inspiratif. Nah, ada 3 langkah yang harus kita perhatikan pada saat kita akan menyusun dan menyimpulkan isi teks cerita ini. Pertama, jangan lupa baca dulu teks narasi itu dengan baik dan pahami apa maksud dari cerita itu. Kemudian, yang kedua, pada saat kalian membacanya, catat rasa ungkapan kesan yang timbul pada saat kalian membaca itu. Apakah kesannya itu simpati, atau kalian menemukan perasaan empati, atau perasaan kepedulian, atau perasaan pribadi lainnya. Nah, setelah itu, buatlah simpulan berisi hikmah atau pesan yang kalian temui dalam wacana tersebut. Oke. Baik Ananda, pada saat kalian akan menyimpulkan isi ungkapan tersebut, kalian juga harus mengetahui ungkapan apa yang sering muncul dalam teks cerita inspiratif. Perhatikan dulu di slide ini. Yang pertama, ungkapan simpati. Ungkapan simpati itu artinya adalah ungkapan yang dimana kita merasa mengikut sertakan perasaan orang lain. Jadi kita ikut serta dalam perasaan mereka, baik itu perasaan senang, susah, sedih kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian ini maksudnya sikap mengindahkan atau kita memperhatikan atau merespon sesuatu yang terjadi di masyarakat sehingga kita merasa peduli terhadap apa yang dilakukan orang lain. Yang ketiga adalah ungkapan emosi. Ungkapan emosi ini maksudnya adalah ungkapan di mana keadaan mental mengkondisikan kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri akan perasaan yang sama yang ada yang dimiliki oleh orang lain, sehingga muncullah rasa-rasa empati itu. Kemudian yang terakhir adalah perasaan pribadi. Nah, perasaan pribadi ini adalah perasaan yang timbul dari pribadi seseorang terhadap apa yang dia baca. Bisa saja muncul perasaan senang dan tidak senang, perasaan rindu, perasaan yang berkecamuk yang ada di dalam hatinya yang diungkapkan secara pribadi. Oke. Nah, Ananda, sebelum diakhiri pembelajaran kita ini, Bapak akan memberikan wacana berjudul Orang Tua yang Bijak. Silahkan baca wacana berikut ini. Orang tua yang bijak. Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua itu. "Pahit, pahit sekali," jawab anak muda tersebut sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu,
Dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusik ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga itu dan minumlah. Saat anak muda itu selesai merenggut air itu, Pak Tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," ujar anak muda itu. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya Pak Tua lagi. "Tidak," jawab anak muda tersebut. Dengan bijak, Pak Tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda itu. Lalu ia mengajaknya duduk di hadapannya, bersimpuh di samping telaga itu. "Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tidak lebih dan tidak berkurang. Jumlah dan rasa pahitnya itu adalah sama. Dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu, ujar Pak Tua. Pak Tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Jelas Pak Tua kembali. Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar hari itu. Pak Tua pun kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita akan mengerjakan tugas dengan dua tugas yang Bapak berikan ini. Pertama, tentukanlah ungkapan yang terdapat dalam teks tersebut. Dan yang kedua, buatlah simpulan dengan menggunakan kata-katamu sendiri dari apa yang kamu baca tadi. Silakan lanjutkan. Oke. Baik Ananda, kita sudah belajar tentang teks inspirasi yang pertama tadi, tentang mengidentifikasi teks tersebut dan bagaimana cara kita menyimpulkannya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan jangan lupa terus jaga kesehatanmu. Sampai di sini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan dan salam Ahoy.